Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, pagi. Allahu Akbar. Bagaimana kabar Ananda Soleh Solehah semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ananda soleh dan solehah semuanya, untuk tematik hari ini kita masuk ke tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Hari ini kita akan belajar peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk di Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu yang pertama, mencapai kejayaan atau disebut glory. Yang kedua, memiliki kekayaan yang disebut dengan gold. Dan yang ketiga, menyebarkan agama atau gospel. Dan yang keempat adalah mencari rempah-rempah. Tujuan utama bangsa Eropa itulah kemudian yang disebut dengan semboyan 3G, yaitu glory, gold, dan gospel. Bangsa Indonesia yang dijajah oleh bangsa Eropa kemudian melakukan perlawanan bangsa Indonesia terhadap para penjajah. Di antaranya yang pertama adalah perjuangan rakyat Maluku. Perjuangan rakyat Maluku terjadi pada tahun 1533. Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Bahabullah yang disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Yang berikutnya adalah perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Cikditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Dan yang ketiga, di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Kaum padri adalah kaum agama atau ulama. Selain perlawanan rakyat di Maluku dan di Sumatera, juga terjadi perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro
dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Berikutnya adalah perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga, sehingga disebut dengan Perang Puputan Jagaraga yang terjadi pada tahun 1846 sampai dengan 1849. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Dan yang berikutnya, perlawanan juga terjadi di Kalimantan Selatan. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Beberapa perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia kemudian memunculkan pergerakan nasional Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah penderitaan rakyat akibat penjajah. Yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Dan faktor internal yang ketiga adalah sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Sedangkan faktor eksternal diantaranya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Yang kedua, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Dan yang ketiga adalah kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Itulah tadi beberapa perjuangan rakyat Indonesia pada masa lalu yang kita pelajari hari ini. Semoga Ananda soleh-soleha semuanya dapat memahaminya dan lebih mencintai bangsa Indonesia. Demikian materi tematik yang kita pelajari, semoga dapat menambah pengetahuan kita. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi Ustadz ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.